Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfianella Bahrun dari kelas DKVB dengan NIM 220806501021 akan membacakan resume materi dari mata kuliah Sejarah Desain Grafis, yaitu resume materi kelima dan keenam. Materi 5, Arts and Craft Movement. Gerakan seni dan kerajinan adalah gerakan seni, desain, dan perancangan yang muncul pada akhir abad ke-19 di Inggris dan kemudian menyebar ke berbagai negara barat. Gerakan ini berfokus pada pemulihan nilai-nilai seni, kerajinan tangan, dan etika dalam pembuatan barang-barang sehari-hari sebagai tanggapan terhadap dampak negatif dari revolusi industri. Hal yang melatar belakangi gerakan ini ialah karena respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya terjadi selama revolusi industri pada abad ke-19. Reproduksi massal dengan menggunakan mesin-mesin menyebabkan pengurangan kualitas, estetika, dan nilai-nilai sosial dalam barang-barang yang diproduksi. Melalui gerakan ini, mereka berharap mampu menekankan betapa pentingnya kerajinan tangan yang terampil, penggunaan bahan alami, dan desain yang fungsional. Gerakan ini mengusung beberapa prinsip, di antaranya pertama yaitu menekankan pentingnya produksi barang-barang dengan tangan oleh pengrajin terampil, kedua yaitu menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu, kain, logam, dan ketiga menciptakan desain yang memiliki fungsi yang jelas dan praktis. Yang keempat, memberikan perhatian pada detail dan kualitas tangan dalam setiap karya. Kelima, pengrajin terlibat dalam seluruh proses kreatif dari desain hingga produksi. Dan yang keenam adalah motif-motif terinspirasi dari alam dan desain yang sederhana sering digunakan. Gerakan ini memiliki dampak besar pada seni, desain, dan kerajinan tangan. Ia memengaruhi berbagai bidang termasuk arsitektur, desain interior, tekstil, perhiasan, perabotan, dan banyak lagi. Pengaruh gerakan seni dan kerajinan dapat dilihat dalam karya seniman dan desainer seperti Carlos Reni, Martinos, dan Gustav Stickley. Kemudian gerakan ini menyebar ke Amerika Serikat dan berbagai negara Eropa, di mana berbagai kelompok seniman dan pengrajin mulai mengadopsi prinsip-prinsip gerakan ini. Di Amerika Serikat, gerakan ini dikenal sebagai Craftsman Movement. Ciri-ciri karya seni dan desain yang identik dengan Arts dan Craft Movement yaitu salah satu ciri paling khas dari karya terkait dengan gerakan seni adalah mereka diproduksi dengan tangan oleh pengrajin terampil. Yang kedua, karya seni dan desain dalam gerakan ini menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu, logam, kertas, kain, dan keramik. Karya menekankan pada kepraktisan dan fungsi-fungsi dari barang-barang tersebut dan tidak memuat dekorasi yang kosmetik dan berlebihan. Kemudian pengrajin dan desainer dalam gerakan ini memberikan perhatian besar pada detail. Kemudian banyak karya seni dan desain dalam gerakan ini menampilkan motif-motif yang terinspirasi oleh alam. Dan warna yang digunakan dalam karya seni dan desain gerakan ini seringkali berasal dari bahan alami atau dicat tangan. Ini dapat mencakup cat kayu alami, pewarna alami pada tekstil atau logam bersepu dengan tangan. Karya desain pada gerakan ini jumlahnya terbatas. Dan kita masuk ke materi 6 yaitu gaya desain era permulaan abad ke-20. Awal abad ke-20 merupakan periode yang penuh gejolak dan perubahan baik dalam perkembangan seni rupa, baik dalam bidang politik, sosial, maupun budaya. Hal ini tercermin dalam perkembangan seni rupa yang ditandai dengan munculnya berbagai gaya dan aliran baru mendobrak tradisi. Abad ke-20 diawali dengan beberapa gaya yang muncul di beberapa negara seluruh Eropa dan sekitarnya, antara lain Wiener Werkstatt, The Stil, Bauhaus, International maupun Art Deco. Ciri-ciri gaya desain pada awal abad ke-20.
Pertama, kesederhanaan dan fungsionalitas. Salah satu ciri khas desain era permulaan abad ke-20 adalah kesederhanaan dan fungsionalitas. Gaya desain ini menekankan pada penggunaan bentuk-bentuk yang sederhana dan fungsional serta menghindari penggunaan dekorasi yang berlebihan. Yang kedua itu penggunaan bahan-bahan modern yang seperti baja, kaca, dan beton. Bahan-bahan ini memiliki sifat kuat, tahan lama, dan mudah diproduksi massal. Ketiga adalah pengaruh dari seni modern. Gaya desain era permulaan abad ke-20 juga dipengaruhi perkembangan seni modern seperti Fauvisme, ekspresionisme, kubisme, dan futurisme. Gaya-gaya seni ini menekankan pada ekspresi dan kebebasan individual yang juga tercermin dalam desain periode ini. Kemudian ada beberapa contoh gaya dan aliran desain grafis pada permulaan abad ke-20. Pertama itu ada Art Nouveau. Yang kedua adalah Art Deco. Ketiga adalah Bauhaus. Dan yang keempat adalah The Style. Selain tujuan estetika, komersial, dan korporat, desain grafis juga memainkan peran politik yang penting pada awal abad ke-20, seperti yang terlihat pada poster dan propaganda grafis lainnya yang diproduksi selama masa tersebut. Perang Dunia I. Pemerintah menggunakan desain poster untuk mengumpulkan dana bagi upaya perang, mendorong produktivitas di dalam negeri, menampilkan gambaran negatif tentang musuh, mendorong wajib militer dalam angkatan bersenjata, dan moral warga.